Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Salatan wa salaman ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'du. Kita awali pagi ini dengan doa bersama, doa menuntut ilmu, doa penjagaan. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa barik lana fima 'allamtana wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin ya rabbal. Artinya apa? Amin. Kita minta sama Allah dapat ilmu yang bermanfaat. Kita minta juga amal-amal yang diterima, dan juga kita meminta rezeki yang baik. Kita mohon juga kepada Allah setiap ilmu kita menjadi ilmu yang barokah. Di samping ilmu itu bermanfaat, barokah juga senantiasa ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga minta kepada Allah kemudahan dalam setiap urusan, karena tidak ada yang bisa menggantikan, merubah kesulitan menjadi kemudahan kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Baik, apa kabar Bapak Ibu? Alhamdulillah. Gak ada luar biasa. Insyaallah sehat-sehat semua. Mudah-mudahan senantiasa dijaga nikmat sehat walafiatnya oleh Allah, dan semoga sehat dan afiat itu menjadi jalan bertambah ibadah kita, bertambah amal saleh kita, bertambah ketaatan kita kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, subuh ini kita kembali hadir bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Barokah. Mudah-mudahan kita bisa istiqamah sampai akhir hayat kita. Ini adalah satu di antara nikmat-nikmat lain yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa Allah memberikan nikmat dunia kepada setiap manusia, baik yang dia cintai maupun yang tidak dia cintai, kepada orang muslim yang taat ataupun kepada orang muslim yang suka maksiat, kepada orang muslim yang suka sholat, suka ngaji, suka sedekah, suka infak, suka silaturahim, suka talabul ilmi, juga kepada orang muslim tapi fasik, tapi judi, tapi minum khamar, tapi zina, tapi koruptor, dan seterusnya. Allah kasih kepada mereka juga dunia itu. Tidak dipilah-pilah untuk urusan dunia, dikasih semuanya oleh Allah. Bahkan kepada orang-orang kafir yang tidak menyembah Allah, yang mempersekutukan Allah, dikasih tidak oleh Allah dunia, dikasih. Tetapi untuk urusan akhirat, la yu'tihi illa man yuhib, tidak diberikan kecuali kepada siapa yang dia cinta. Tadi ini insyaallah termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Karena kalau Allah menghendaki kebaikan untuk hambanya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Kalau Allah menghendaki kebaikan kepada seorang hamba, apa yang akan dilakukan Allah? Yufaqihuhu. Allah jadikan dia ngerti, faham masalah agama. Jadi makin faham kita, makin mengerti kita tentang urusan agama, halal, haram, benar, salah,
tarhibnya dan tarhibnya, maka itu tanda kita dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan kita berkumpul di sini jadi jalan kebaikan buat kita. Tidaklah keluar kita dari sini kecuali mudah-mudahan dosa kita diampuni Allah. Kemudian masalah kita diberikan jalan keluarnya oleh Allah. Kemudian dimudahkan juga segala urusan kita oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin dirahmati oleh Allah. Hari ini subuh ini kita akan bahas satu hadis Nabi SAW. Nanti untuk lanjutan surah Al-Baqarah insyaallah di kesempatan yang akan datang kita akan bahas satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, yang temanya adalah menjaga Allah, menjaga Allah atau menolong agama Allah. Hadirin waktu Allah, hari ini kita butuh tema seperti ini agar ruh kita, ruh amal, ruh jihad ini selalu membara di dalam jiwa kita. Di saat nikmat ini Allah sedang berikan, limpahkan begitu besar kepada saudara-saudara kita di bumi Palestina. Setiap saat mereka ruh jihadnya dikobarkan terus, ya, karena sesungguhnya di balik berbagai macam kejahatan, penjajahan, genosida yang dilakukan oleh Israel, tapi sisi lain itu saudara-saudara kita di sana mendapatkan nikmat apa? Ruh jihadnya terus tumbuh membara di dalam dirinya. Tidak ada yang mereka cintai kecuali dua, satu di antara dua kebaikan, iskadiman aumut syahida, hidupnya hidup yang mulia, kalau matinya mati syahid. Bagaimana mereka sudah menulis nama mereka di setiap tangan-tangan mereka. Artinya apa? Mereka yakin besok atau lusa atau bahkan hari ini bisa jadi adalah takdirnya, ajalnya akan menjemputnya. Kematian bisa datang kapanpun. Itu anak-anak sudah melakukan itu semua. Anak-anak kecil yang belum banyak ilmunya, belum banyak pengetahuannya, masih panjang usianya, tapi cara pandangnya sudah luar biasa. Cara mereka berbicara, cara mereka berpendapat, ketika ditanya dengan semua kejadian itu, nampak ruh, ya, ruh di dalam hati mereka, ruh jihad mereka luar biasa, sehingga mereka bisa bicara dengan lantang, dengan tegas, dengan jelas, dan mereka sangat menginginkan satu di antara dua kebaikan tersebut. Nah, kita yang ada jauh dari bumi Al-Aqsa ini, kita yang mungkin ujiannya hanya ujian-ujian kehidupan yang terkadang melalaikan, lebih banyak ujian manisnya daripada pahitnya. Betul tidak? Jadi ujiannya ujian manis atau pahit? Kalau kebanyakan ya Bapak Ibu, kalau dari wajah-wajah wajah manis semua ini ya. Oh, pahit Pak lagi. Ya, kadang kalau ujiannya terlalu manis, kita akhirnya apa? Giung, ya. Jadi terlalu banyak manis akhirnya lalai kita. Maka perlu dipompa ruhul jihad kita, ruh amal kita. Nah, tema ini insyaallah kita bahas. Judulnya adalah jagalah Allah, niscaya Dia akan menjagamu. Insyaallah siap ya? Bismillah. Kita mulai dengan hadis yang diriwayatkan ini dari sahabat Abdullah bin Abbas. An Abi Al-Abbas Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Al-Abbas, nama kunyahnya Abu Al-Abbas, nama aslinya Abdullah, bapaknya namanya Abbas, jadi Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi keduanya. Kenapa keduanya? Karena Abdullah bin Abbas juga Abbas bin Abdul Muthalib, dua-duanya masuk Islam, berarti dua-duanya berhak untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Qala, dia berkata, kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, suatu saat aku berada di belakang Nabi, dibonceng oleh Nabi. Kuntu khalfan Nabi sallallahu alaihi wasallam yauman, suatu hari aku berada di belakang Nabi, dibonceng di atas sebuah kuda. Dalam riwayat yang lain dikatakan yuqallahu Mufaid, nama kudanya adalah Mufaid. Faqala, lantas Nabi SAW bersabda, ya gulam, wahai
pemuda, wahai anakku, ini u'allimuka kalimatin, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ini dilakukan oleh Nabi sambil bonceng anak kecil ini. Jadi kita akan bahas siapa Ibnu Abbas, berapa usia Ibnu Abbas ketika Rasulullah wafat, apa keistimewaan Ibnu Abbas sampai kemudian dikenal sebagai habrul ummah, apa rahasia sehingga dia dikenal sebagai tinta ulamanya para sahabat. Ini akan kita ambil pelajaran daripada sosok pemuda di masa Nabi SAW yang mendapatkan ilmu pembelajaran daripada Rasul SAW. Kata Nabi, ya gulam, wahai pemuda, wahai anakku, inni u'allimuka kalimatin, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillaha ihfadka. Yang pertama, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yang kedua, ihfadillaha tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, niscaya kau akan dapati Allah selalu berada di depanmu. Yang ketiga, idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau meminta, mintalah kepada Allah. Yang keempat, wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Yang kelima, wa'lam annal ummata, ketahuilah wahai anakku, kalaulah seluruh umat ini law ijtama'at ala ayyanfa'uka bisyai'in, seandainya seluruh umat ini jinnya dan manusianya berkumpul untuk memberikan kebaikan kepadamu, untuk memberikan manfaat kepadamu, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa melakukannya illa ma qad katabahu Allah laka, kecuali apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah kepadamu. Wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in, dan kalau mereka semua berkumpul, bersepakat, bersekutu untuk menyerangmu, untuk merusakmu, untuk membahayakanmu, lam yadurruk, mereka tidak akan pernah bisa melakukannya illa ma qad katabahu Allahu 'alaika, kecuali apa yang sudah dicatatkan untukmu oleh Allah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena telah diangkat dan lembaran sudah kering, menunjukkan inilah takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang lain, ini hadis riwayat Imam Tirmidzi, dalam hadis yang diriwayatkan selain oleh Tirmidzi, Nabi mengatakan, ihfadillah tajidhu amamak, kenalilah, jagalah Allah, niscaya kau dapati Allah ada di depanmu. Ta'arraf ilallahi fil rakha ya'rifka fil syiddah, kenalilah Allah ketika dalam keadaan lapang, lagi dalam keadaan banyak rezeki, banyak nikmat, banyak kemudahan. Niscaya ya'rifka fi syiddah, niscaya Allah akan mengenalmu dalam keadaan sempitmu, dalam keadaan susahmu, dalam keadaan malangmu. Wa'lam annama akhta'ak lam yakun liyusibak, dan ketahuilah apa yang bukan milikmu tidak akan sampai kepadamu. Wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak, dan apa yang merupakan milikmu tidak akan salah atau tidak akan lari darinya. Wa'lam, dan ketahuilah anna sabra anna nasra ma'as sabri, dan ketahuilah sungguh kemenangan itu, pertolongan itu disertai dengan kesabaran. Wa annal farja ma'al karbi, sesungguhnya di setiap kesulitan ada jalan keluar. Wa anna ma'al usri yusra, dan di setiap kesulitan ada kemudahan. Maka siapa yang bisa ngulangi hadisnya? Pendek atau panjang hadisnya? Ini disampaikan oleh Nabi SAW. Saya mau kesini ya. Dalam hadis ini kepada seorang sahabat yang bernama siapa tadi? Sahabat Abdullah bin Abbas. Ada Pak Abbas di sini tidak? Sahabat
Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas saat Nabi wafat usianya masih sangat muda, 13 tahun. Ketika Rasul wafat usianya baru 13 tahun. Bayangkan anak kita yang usia 13 tahun. Kalau saya belum bisa membayangkan, karena anak baru yang paling pertama baru 9 tahun. Jadi Bapak Ibu bayangkan punya anak yang 13 tahun ada? Anak tetangga ada? Seukuran itu. Ketika Rasulullah wafat, Abdullah bin Abbas usianya adalah 13 tahun. Seorang pemuda min sighar sahabah, termasuk sahabat yang kecil, sahabat yang sangat muda, sahabat yang sangat belia. Tapi Abdullah bin Abbas ini seorang pemuda yang beda dengan umumnya pemuda. Dia diberikan kefahaman luar biasa, ingatan luar biasa, kecerdasan luar biasa, dan kegigihan menuntut ilmu yang luar biasa. Suatu saat Abdullah bin Abbas ditanya, "Wahai Abdullah bin Abbas, apa yang membuatmu sampai kepada makom seperti ini?" Makom apa yang telah didapati oleh Ibnu Abbas? Dia adalah seorang ulama dari para sahabat. Dia dikenal sebagai turjumanul Quran. Turjumanul Quran. Apa artinya turjumanul Quran? Ahli tafsir Al-Quran. Orang yang paling paham tentang semua kandungan dalam Al-Quran. Kita niatkan nih, mudah-mudahan ada di keturunan kita, anak cucu kita yang bisa seperti Abdullah bin Abbas. Nanti kita intip gimana caranya. Nanti dia ditanya, bagaimana engkau bisa sampai kepada derajat seperti ini, wahai Ibnu Abbas? Engkau menjadi seorang turjuman Al-Quran. Beliau ini kalau berdebat waktu menghadapi kaum Khawarij yang mereka telah keluar dari Islam, yang mereka memberontak kepada Ali bin Abi Thalib, puluhan ribu jumlahnya, ketika datang Abdullah bin Abbas, dia berdebat dengan mereka, dalam satu waktu 4.000 kembali kepada Islam, kembali kepada ajaran yang benar. Seorang ahli debat, orang yang sejak kecil sudah diikutkan di dalam musyawarah pemerintahan. Kenapa? Karena orang berilmu itu, kata Imam Asy-Syafi'i, al-alim kabirun wa in kana hadatha. Orang berilmu itu disebut orang besar walaupun dia masih kecil. Wal jahilu saghirun wa in kana syaikha. Dan orang jahil itu dianggap kecil walaupun dia sudah sepuh, sudah tua. Jadi walaupun masih kecil, pendapatnya sangat dihargai, diminta oleh sahabat-sahabat hebat, sahabat besar. Nah, Abdullah bin Abbas ini disebut sebagai turjumanul Quran, disebut juga habrul ummah, tintanya umat. Ditanya, kok bisa Anda mencapai kepada derajat seperti ini? Nah, kita bisa mencontoh rahasianya Abdullah bin Abbas. Apa yang dia katakan? Ada 3 rumus sampai dia kepada maqam seperti ini. Jadi, kalau kita berusaha menerapkan 3 hal ini, paling tidak mirip-mirip lah dikit dengan Abdullah bin Abbas, ya. Apa rahasianya? Yang pertama, 3 rahasia. Yang pertama, bilisanin sa'ul. Kelihatan nggak ibu-ibu? Enggak, ya. Kalau kelihatan bisa dibaca tidak? Yang kedua, wa qalbin aqul. Yang ketiga, wa badanin ghairi malul. Ini rumusnya Abdullah bin Abbas, 3 rumus sampai saya bisa mendapatkan semua ini. Apa yang pertama? Bilisanin sa'ul, lisan yang selalu bertanya. Lisannya senantiasa bertanya, dia tidak berhenti, dia tidak diam ketika ada sesuatu yang tidak dia pahami, atau ketika dia dengar ada hadis Nabi pada seorang sahabat besar, dia akan datangi sahabat tersebut untuk mendapatkan ilmu itu. Sampai pernah dia datangi sahabat Zaid bin Sabit. Bapak Ibu pernah dengar kan Zaid bin Sabit? Siapa dia? Siapa dia? Dia
sahabat aja gitu ya. Sahabat yang dikenal sebagai sahabat yang pintar, karena dialah yang ditugas nanti untuk mengumpulkan Al-Quran ya, di masa Abu Bakar sampai di masa Utsman bin Affan. Dialah yang ketika diperintah oleh Nabi belajar tentang bahasa Ibrani, tidak sampai seminggu dikuasainya oleh Zaid bin Sabit, ulama besar ya, sahabat yang luar biasa. Nah, tapi dia termasuk senior. Abdullah bin Abbas masih junior. Lalu di Ibnu Abbas tahu di sahabat Zaid bin Sabit ini ada banyak ilmu, maka dia datangi rumahnya Zaid bin Sabit. Ketika diketuk pintu tidak dibuka-buka. Oh, berarti lagi ada urusan. Tapi karena semangatnya dia untuk bertanya, maka dia tunggu di depan rumahnya Zaid bin Sabit. Setelah ditunggu lama, kemudian tidak keluar, ketiduran Abdullah bin Abbas. Sampai kemudian debu yang menutupi tubuhnya. Tiba-tiba Zaid bin Sabit keluar dari rumah, didapatinya Abdullah bin Abbas di depan rumahnya. Kemudian kaget, ya Abdullah, wahai Abdullah, apa yang kau inginkan? Ada apa keperluanmu? Kenapa kau tidak suruh orang? Ya, karena Zaid bin Sabit memuliakan juga Abdullah bin Abbas, sepupunya Nabi SAW. Kan Abdullah bin Abbas sepupunya Nabi, dan itu dihormati oleh Zaid bin Sabit, bagian daripada ahli baitnya Rasul SAW. Kenapa kau tidak suruh orang undang aku ke rumahmu? Aku akan datang kepadamu. Tidak, kata Abdullah bin Abbas, ilmu itu aku datangi, orangnya aku datangi. Begitulah cara kami memuliakan ilmu. Abdullah bin Abbas akhirnya datang masuk ke dalam rumahnya dan menimba ilmu daripada Zaid bin Sabit. Inilah rumus yang pertama, lisanin saul. Apa? Lisan yang suka bertanya. Tapi bertanya yang betul-betul membutuhkan jawaban, bukan nanya nyindir, bukan nanya nyinggung, bukan nanya apa lagi, bukan. Tapi lisan saul, lisan yang bertanya sesuatu yang betul-betul dibutuhkan. Makanya di waktu kecil saat orang-orang main, Abdullah bin Abbas ngajak temannya, ayo kita datangi para sahabat-sahabat Nabi supaya kita dapat ilmu. Kata temannya, kamu aja sendirilah, aku mau masih main. Jadi di usia-usia kecil Abdullah bin Abbas sudah berbeda daripada yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qalbin aqul, qalbi, qalbun, artinya hati yang aqul, yang bisa memahami. Para ulama memahami kalimat ini dengan hati yang bisa menjadi tempat ilmu, hati yang bisa menjadi tempat ilmu. Karena hati itu ada yang bisa di tempat ilmu, ada yang tidak bisa di tempat ilmu. Nabi SAW atau para ulama mengatakan al-ilmu nurun. Ilmu itu adalah nurun. Apa nurun? Cahaya. Wa nurullah la yuhdadil asi. Dan cahaya Allah tidak akan turun di tempat yang banyak kotornya, maksiat. Maka qalbun aqul, hati yang bisa memahami, adalah hati yang bersih. Berarti disinilah pentingnya seorang yang mau belajar ilmu, menuntut ilmu, di samping dia belajar, dia pun harus berusaha untuk menjaga hati. Jadi hati yang memahami. Ada nggak orang yang hatinya kotor, ilmunya banyak? Ada tidak? Ada tidak? Ada, sehingga yang keluar dari lisannya bukan ilmu, walaupun ilmunya banyak. Kalaupun ilmu yang sudah sesat dan menyesatkan. Kenapa? Kata Syekhul Islam, ini orang disebut dengan utu zaka'ah walam yu'tu zaka'ah. Dia diberikan zakat ini apa? Zakat, orangnya disebut zakiyan. Zakiyan atau zakiyan? Kalau banyak kotoran namanya zakiyan. Untuk zakaan walam yu'tu zakaan. Ada zakat, ada zakat. Kalau zakat artinya hanya sekedar pintar. Orang yang pintar disebut zakiyun atau zakiyan. Kalau tadi yang banyak ininya, yang banyak namanya, yang caludi namanya zakiyan. Kalau orang yang kedua, zakat, kata Syekhul Islam ketika mengomentari orang-orang sesat yang pintar, mereka diberikan kecerdasan luar biasa. Sampai hari saat ini banyak orang hafal buku, hafal kitab, ya, hafal segala macam. Dia kalau ceramah nggak pakai kitab begitu, wah semua dah dalam kepalanya.
tapi yang keluar dari lisannya bukan kebaikan, bukan ilmu, bukan manfaat, bukan cahaya, tapi adalah sesuatu yang buruk. Kenapa? Walam yu'tu zaka'ah, karena tidak diberikan kebersihan hati. Zakah artinya kesucian jiwa. Nah, jadi harus paralel, harus seimbang antara zakah dengan zakat, kecerdasan dan juga kesucian. Nah, ini yang dijaga, karena bisa jadi nempel ilmu dalam kepalanya tapi tidak berbuah yang baik. Teko hanya mengeluarkan isinya, walaupun diisi dengan susu atau dengan air zam-zam, tapi tekonya kotor. Ketika dikeluarkan lagi, yang keluar air zam-zam yang apa? Yang kotor. Susu yang apa? Susu yang kotor. Nah, maka di sini pentingnya qalbun amr. Yang ketiga apa? Badan ghair malul. Nah, jadi malul apa artinya? Badan yang tidak pernah lelah atau bosan dalam menuntut ilmu. Ini rumusnya. Jadi Abdullah bin Abbas tidak pernah bosan. Dia terus menuntut ilmu, dia terus mengejar ilmu. Sampailah jadilah dia seorang yang dimuliakan dengan ilmu. Tambah yang satu lagi, di antara Syekh Abdullah bin Abbas adalah ketika dia mendapatkan doa dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini doanya bisa dipraktekkan oleh kita. Kita praktekkan, Rasul praktekkan kepada Abdullah bin Abbas, kita praktekkan untuk diri kita, untuk anak kita, untuk cucu kita. Ya. Apa doa yang diberikan oleh Rasul kepada Abdullah bin Abbas? Suatu saat Nabi mau wudhu, lalu Abdullah bin Abbas membawakan wadu. Nah, ada wudhu, ada wadu. Kalau wadu apa? Tempat untuk wudhu, tempat air. Apa namanya? Baskom lah, gitu ya. Tempayan buat wudhu. Itu namanya apa? Wadu. Kalau waduk apa waduk? Bahasa Indonesia. Kalau waduk bahasa Sunda apa artinya? Pokoknya banyak versi gitu ya. Nah, lalu setelah beres wudu, Abdullah bin Abbas didoakan. Nah, ini doakan. Ya, amalkan setiap hari, insya Allah ada asapnya, ada dampak juga pada anak-anak kita. Cikir, dia mau berangkat, saling dulu, kan? Suka saling nggak? Saling dulu, subhanallah. Itu pemandangan indah loh. Di kita kayak biasa, di barat lihat tetangganya muslim, anaknya mau pergi, saling sama orang tua. Oh, itu pemandangan yang jarang, yang langka sekali. Itu menyentuh hati, masuk ke dalam hati. Sampai ada orang-orang masuk Islam gara-gara di pemandangan begitu. Berangkat sekolah, anaknya saling, kemudian didoakan sama ibunya. Pemandangan setiap hari itu pernah terjadi di kehidupan mereka. Ini bisa diamalkan. Apa kata Rasul ketika dia mendoakan Abdullah bin Abbas? Dia mengatakan, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Jelas tidak tulisannya? Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Coba ikuti, Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Sudah hafal? Sekali lagi biasanya hafal kalau sudah 2 kali insyaallah. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Sudah 2 kepala? Sekali lagi 3 kali biasanya. Allahumma faqihhu fid-din wa 'allimhu at-ta'wil. Baca lihat bon. Sudah lihat bon apa tapi lihat handphone sama aja ya. Baik, lihat ini hadisnya, ini doanya. Allahumma ya Allah faqihhu, faqihkan dia. Kalau dia laki-laki, faqihhu. Kalau dia perempuan, faqihha. Kalau banyak anaknya, langsung aja faqihhum. Allahumma faqihhu fid-din. Ya Allah faqihkan, fahamkan, kepahaman yang mendalam namanya faqih. Pemahaman yang mendalam itu namanya faqih. Faqihhu, pahamkan dia dengan mendalam fid-din, dalam urusan agama. Wa 'allimhu, dan ajarkan dia at-ta'wil. At-ta'wil artinya pemahaman tafsir daripada Al-Qur'an.
Maka tadi jadilah Ibnu Abbas disebut apa ini? Masih ingat? Nggak kelihatan. Turjumanul Quran, ahli tafsir Al-Quran, karena didoakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau perempuan gimana doanya? Allahumma faqihha fiddin, muallimha at-ta'wil. Kalau banyak kan? Allahumma faqihhum fiddin wa 'allimhum at-ta'wil. Siap diamalkan insyaallah. Sambil didoakan rukun-rukunnya, sambil dibacakan doa tersebut insyaallah. Mudah-mudahan minimal kalau tidak anak cucu kita, karena mungkin bapak ibu anak-anak sudah pada gede semua ya. Nah, tinggal generasi siapa? Cucu-cucunya insyaallah. Inilah yang membuat Abdullah bin Abbas menjadi sosok yang disebut turjumanul Quran, ahli Al-Quran, disebut sebagai hablul ummah, tintanya para sahabat. Lalu kemudian faedah menarik daripada hadis ini adalah banyaklah berinteraksi dengan anak dan berinteraksi di saat-saat momentum-momentum yang nyaman. Nah, Rasul mengajak interaksi Ibnu Abbas sambil dibonceng. Jadi kita kalau lagi naik motor, naik mobil, apalagi orang tua yang sibuknya, Masya Allah, manfaatkan momentum seperti itu untuk ngajak ngobrol anak, dan ngajak ngobrol yang bergizi, yang bermutu. Jangan nanya hal-hal yang kurang manfaatnya. Rasul sampaikan, coba bayangkan, ini dari hadis ini dalam sekali kandungannya disampaikan oleh Nabi kepada Abdullah bin Abbas yang usianya masih belasan tahun, karena Nabi wafat usia Abdullah bin Abbas baru 13 tahun. Apa kata Abdullah bin kata Rasul? Yang pertama kata Rasul, ihfadillah, jagalah Allah. Nah, coba bayangkan, Abdullah bin Abbas ngerti makna jagalah Allah. Ada orang sekarang nggak ngerti dengan mengatakan, untuk apa Allah dijaga? Kan begitu ya? Pernah dengar nggak? Ada orang bertanya, untuk apa Allah dijaga? Allah tidak perlu dijaga. Mereka ya yang sudah berumur, bahkan katanya ahli ilmu tokoh, tapi masih bertanya begitu. Sedangkan Abdullah bin Abbas usianya masih belasan tahun sudah ngerti ketika Nabi mengatakan ihfadillah, jagalah Allah. Maknanya bukan berarti kita jagain Allah yang membutuhkan penjagaan, tapi maknanya adalah ihfad hududallah, jagalah batasan-batasan Allah, jagalah ketentuan-ketentuan Allah, jagalah hukum-hukum Allah, jagalah perintah-perintah Allah, jagalah larangan-larangan Allah. Itu maknanya bisa dipahami. Orang sekarang, untuk apa Allah dijaga? Untuk apa Allah ditolong? Allah tidak butuh penjagaan, Allah tidak butuh pertolongan. Memang siapa kita sehingga kita bisa menjaga dan menolong Allah? Maka makna daripada unsurillah, tolonglah Allah, ihfadillah, jagalah Allah, maksudnya adalah menjaga perintah Allah, menjaga hukum dan syariat Allah. Maka apa yang terjadi? Kata Nabi SAW, ihfadillaha yahfadka. Kalau engkau jaga Allah, Allah yang akan menjaga. Apa makna menjagamu di sini? Apa makna yahfadka? Allah akan menjaga. Yang pertama, hadirin dirahmati oleh Allah, penjagaan di dalam hadis ini ada dua kata. Yang pertama, Allah mengatakan jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Yang kedua, jagalah Allah, niscaya engkau akan dapati Allah selalu di depanmu. Para ulama membagi maknanya menjadi, yang pertama, kalau engkau menjaga ketentuan Allah, menjaga syariat Allah, menjaga ketauhidan agar tidak berbuat syirik, menjaga sunnah agar tidak berbuat bid'ah, menjaga diri daripada sifat-sifat munafik, menjaga segala sesuatunya daripada perbuatan yang dibenci Allah, yahfadka, Allah akan jagamu. Apa yang dijaga di sini? Yang pertama, bahkan Allah, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, maka Allah akan menjaga dia dalam urusan dirinya, dalam urusan keluarganya, dalam urusan harta bendanya. Jadi sampai fisik kita, rumah kita, keluarga kita akan dijagain oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah sesuatu yang paling kita butuhkan. Ya, karena setiap hari, setiap waktu kita bisa pada potensi-potensi keburukan yang akan menimpa kita.
Kata Buya Hamka, semua yang kita nikmati hari ini bisa jadi sumber petaka, bisa jadi sumber musibah. Api yang kita pakai untuk memasak bisa membakar rumah kita. Air yang bisa kita minum bisa menggelincirkan kita. Semua yang kita sekarang pakai, rasakan, mobil yang kita kendarai bisa jadi sebab orang kecelakaan, bisa orang tertabrak, dan semuanya. Semua potensi keburukan, semua potensi petaka musibah bisa menimpa kita. Maka cara kita menjaga itu semua agar tidak menimpa kita, ihfadillah, jagalah Allah. Kalau engkau jaga Allah, Allah yang akan menjagamu. Bagaimana cara menjaga Allah? Nanti kita lihat di bahasan berikutnya. Yang kedua, kata Nabi SAW, ihfadillah tajidhu tujahaka. Kalau engkau jaga Allah, niscaya engkau akan dapati Allah senantiasa ada di depanmu. Kata para ulama, makna penjagaan yang kedua di sini adalah penjagaan dalam urusan apa? Agama, dalam urusan keimanan, dalam urusan keislaman kita. Artinya apa? Kalau kita menjaga Allah, Allah akan jaga hidayah ini ada dalam diri kita. Allah akan jaga keimanan kita sehingga keimanan kita tidak melenceng, sehingga kita tidak terjebak kepada fitnah syahwat dan fitnah syubuhat. Karena fitnah itu berada di sekeliling kita, siapapun bisa terjebak. Kata Nabi SAW, bahkan ada orang yang sepanjang hidupnya baik, sepanjang hidupnya beramal soleh, tapi kira-kira waktu antara dia dengan ajalnya hanya tinggal 1 diro. Apa 1 diro itu? 1 hasta. Hasta segini, berapa meter berarti? Setengah meter. Baik, itu gambaran sudah dekat ajalnya dengan dirinya. Apa yang terjadi? Dia tergoda, dia terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Fayamalu bi'amali ahlin nar. Lalu dia terbujuk, terayu menjadi orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Fayamaluha fayadkhulul jannah. Dia melakukan perbuatan dosa, fayadkhulul. Nah, akhirnya dia masuk ke dalam neraka. Artinya apa? Setiap orang, bahkan kita, tidak aman dari terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Tidak aman dari terjerumus kepada perbuatan maksiat. Siapa yang tahu? Bisa jadi orang gara-gara sakit, Bu. Ya, akhirnya apa? Yang penting sembuh, terserah mau dibawa kemana pun saya. Sok dibawa ke dokter, kalau rumah sakit, ke Mbah Bernawan. Ya. Pokoknya penting sembuh. Datang orang ini ada Bu yang top chair, pokoknya masih siapapun datang sembuh, didatangi. Dia sudah tidak lagi peduli mau pakai ilmu apa, pakai ilmu hitam, ilmu putih, ilmu hijau, ilmu apapun, yang penting sembuh. Gara-gara urusan kesehatan. Ada tidak yang begitu? Ada. Atau orang kehilangan barang, bingung kemana nyarinya, akhirnya juga datang ke paranormal, ke peramal. Di mana ya mobil saya hilang, dibuatlah. Oh, coba nanti siapkan ini, siapkan itu, siapkan hayam hidung, kembang 7 lupa, terus apa segala macam. Nanti loh, orang kalau sudah dalam keadaan seperti itu, dia tidak lagi mempedulikan kadang benar dan salah, halal dan haram. Nah, itu jebakan-jebakan itu bisa terjadi malah di akhir usianya. Sehingga Nabi bilang, jarak antara dia dengan kematian hanya tinggal 1 hasta. Tapi karena kondisi atau kan dipaksa urusan ekonomi, atau dijebak oleh bosnya, oleh temannya, oleh siapapun bisa, naudzubillah, maka kita butuh penjagaan iman, penjagaan Islam. Makanya ada satu doa yang diajarkan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabat Abdullah bin Mas'ud, agar kita dijaga oleh Allah dalam urusan agama kita, dijaga iman kita, dijaga Islam. Apa doanya? Coba ikuti. Allahumma hfadni bil islami qa'iman wahfadni bil islami qa'idan wahfadni bil islami raqidan wala tashmit bi aduwan hasida. Coba ulangi. Allahumma barik lana. Kata Ustazah gampil banget gitu. Ini doanya luar biasa, bisa diamalkan, simpel. Allahumma fadni bil islami qa'iman qa'idan raqidan. Ya Allah, jagalah aku
dengan Islam ini saat aku berdiri, saat aku duduk, saat aku berbaring. Maksudnya dalam segala keadaan. Ya Allah, jagalah aku dengan Islam supaya Islam selalu ada dalam diriku. Jangan sampai aku melenceng dari Islam, baik dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Wala tashmit bi aduwan hasida, dan jangan engkau jadikan musuhku yang hasad kepadaku bergembira saat aku tertimpa musibah. Paling gak enak ya kalau lagi ada orang hasad ke kita, terus pas kita musibah dia senyum-senyum begitu. Wah, itu pikar seben pisan Bapak nama. Nah, kita bahkan minta, karena bisa menggoncang iman kita kan. Wah, akhirnya hasad juga kita. Itu dijaga dengan doa tersebut. Nah, maka hadirin Allah, dua penjagaan ini kita butuhkan. Bagaimana cara kita menjaga? Nabi tunjukkan, Nabi berikan petunjuk-petunjuknya. Petunjuk yang sempurna agar kita senantiasa mendapatkan penjagaan dari Allah. Penjagaan badan tadi, bahkan kita dengar dalam surah Al-Kahfi, ya, surah Al-Kahfi, seorang bapak ya yang saleh kemudian meninggal dunia, anaknya kemudian punya rumahnya roboh. Apa yang terjadi? Rumah yang roboh itu dibangunkan kembali. Bahkan bukan orang biasa, yang membangunkannya adalah seorang nabi, bahkan dua orang nabi. Kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa membangunkan rumah yang roboh. Milik siapa itu rumah yang roboh? Milik anak yatim. Apa yang spesial dari anak yatim ini? Kana abuhuma sholihah. Dua anak yatim ini punya bapak. Bapaknya sudah meninggal, tapi terkenal apa? Abuhuma sholihah. Bapaknya bapak yang soleh. Jadi bapak, ketika kita jadi bapak yang soleh, salah satu manfaatnya anak kita dijagain oleh Allah. Subhanallah. Bapak Ibu, ketika kita jadi orang tua yang soleh, bisa jadi mohon maaf, lagi hidup kita, anak kita masih belum berubah, mungkin setelah meninggal baru dia dirubah, dijaga oleh Allah. Tidak pernah sia-sia kebaikan dan kesolehan kita. Itu datang Khidir, datang Musa membangunkan rumah. Coba bayangkan ya, kalau rumah kita dibangun oleh hafiz Quran, akhlaknya bagus, oh subhanallah, setiap dia kerja sambil zikir, sambil mengingat Allah, luar biasa. Ini yang bangunkan adalah dua orang nabi. Jadi padahal ini bapak, kata Ibnu Katsir, bukan bapak langsung, bukan bapak pertama, tapi bapak ketujuh. Berarti Aki, ya, Aki ketujuh. Jadi bahkan sudah lewat 7 generasi, kesolehan seorang bapak, seorang Aki itu berdampak kepada penjagaan Allah terhadap anak keturunannya. Maka subhanallah, dulu zaman para salaf mereka mengatakan, aku perbanyak sholatku, aku perbanyak ibadahku untukmu wahai anakku. Sampai begitu, artinya apa? Ingin kebaikan itu untuk anaknya. Maka ternyata kebaikan dan kesolehan kita berdampak penjagaan Allah. Nah, apalagi ditambah kita betul-betul minta sama Allah. Misalnya kita keluar rumah, kita mau pergi, kita titipkan dulu keluarga kita kepada Allah. Rumah kita titipkan kepada siapa? Kepada Allah. Apa doanya? Nitip ya Allah gitu. Ada doanya ya, manja Allah barik lana deui wae gitu kan. Ya, ada doanya Bapak Ibu itu. Jadi Masya Allah ketika kita baca doa, regreg hati kita. Ya memang kita titip ke Pak Satpam, titip ke tetangga nitip ya, tapi namanya tetangga, namanya Satpam, ada lelahnya, ada tidurnya, ada lalainya. Tapi Allah Hayyun Qayyum la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kita titipkan apa doanya? Astaudi'uhumullahu alladzi la yadi'u wada'i'ahu. Yang pendeknya begitu. Yang pendeknya apa yang panjangnya? Yang pendek berarti apa bahasa gitu ya. Jadi intinya kalau mau bahasa kita gampang ya, aku titipkan di mereka, istriku, suamiku, anakku, keluargaku, rumahku, kendaraanku dan semua yang di dalamnya ya Allah, kepadamu yang kau tidak akan pernah menyia-nyiakan titipan hambanya. Dan itu ketika diamalkan dalam riwayat-riwayat para ulama, Masya Allah, efeknya Allah jagakan. Sampai ketika terjadi dalam sebuah peristiwa kebakaran, rumah itu dan keluarganya terjaga, terlindungi. Kenapa? Mereka, si suami sebelum berangkat titipkan mereka kepada Allah, dijaga, dilindungi.
Kita keluar dari rumah, Nabi ajarkan kita untuk membaca doa. Doa simpel tapi kadang kita lupa kan. Padahal sudah hafal. Semua pasti sudah hafal. Ya, bismillahirrahmanirrahim. La haula illa. Apa yang terjadi ketika kita baca doa itu? Malaikat langsung turunkan satu persatu. Ketika kita ucapkan bismillahi, tak langsung malaikat datang. Tawakkaltu 'ala Allah, tak malaikat datang. La haula wala quwata illa billah, tak malaikat langsung datang. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Ketika dia mengucapkan yang pertama, malaikat bilang, hudita, kau mendapatkan petunjuk dan tidak akan tersesat. Ketika baca berikutnya, malaikat pun lagi, dek, kufita, kau mendapatkan kecukupan sehingga kau tidak akan kekurangan. Lalu dia sempurnakan, wala haula wala quwata illa billah, pun lagi malaikat, tak, dikatakan ukita, engkau dijaga dan dilindungi sehingga kau tidak akan ada yang mengganggu. Subhanallah. Padahal doanya pendek atau panjang? Pendek. Nah, tadi kita baca atau tidak? Lupa. Oh, baca. Alhamdulillah. Bacanya barusan atau tadi pas keluar rumah? Kayaknya barusan gitu. Kalau makan ada bismillahi fi awalihi wa akhirinya ya. Nah, kalau baca keluar rumah enggak ada bismillahi fi awalihi wa akhirinya masalahnya. Nah, itu subhanallah Bapak Ibu. Ternyata betul dijagain oleh Allah, dilindungi, dicukupkan oleh Allah. Jadi ini adalah sebuah rumus hidup yang kalau kita amalkan, kita akan mendapatkan ketenangan. Kenapa? Dijaga oleh Allah. Bagaimana tidak orang merasa aman kan? Lihat para pejabat kemana-mana merasa aman. Kenapa? Kan ada pengawal, kan ada bodyguard, ya kan? Pas pampres. Kalau kita pas apa? Pas-pasan, gitu kan? Gak punya apa-apa. Nah, kita dengan membaca doa ini yang diturunkan siapa? Junudullah, tentaranya Allah, para malaikatnya Allah. Subhanallah. Kalau kita berada dijebak dalam keadaan misalnya ada maling, ada penjahat, ada apa. Ingat dengan kisahnya Ghulam. Ya, kisah yang panjang ketika dia akan dibunuh, ketika dia akan dilemparkan dari tebing, ketika dia akan ditenggelamkan di dalam dasar lautan. Apa yang dia baca? Sehingga dia selamat, sehingga dia tidak terlempar dari tebing, dia tidak tenggelam. Apa yang dia baca? Jangan Allah membalik lana lagi ya Mas. Apa dia baca? Pendek doanya. Subhanallah, ini ada ilmunya. Berarti kalau diamalkan, Allah akan jaga kita. Akan lindungi kita. Tiba-tiba ada maling 10 orang, baca doa ini dan lari, insya Allah selamat gitu ya. Tapi lari gitu ya. Apa doanya? Allahumma kfinihim bima syi'ta. Coba diulangi. Oh, langsung hafal ya. Allah, tapi nggak tahu pas ayat kayak maling bukan dibaca atau ayat mah. Ada ditodong ya kan? Uang atau nyawa? Kita jawabnya apa? Itu bisa baca doa. Mau ngadoan dulu gitu kan. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Allahumma ikfinihim. Ya Allah, jaga aku, cukupkan aku dengan kudrahmu, dengan kuasamu, dengan kebesaranmu, dengan penjagaanmu, dan ada makannya mereka dengan kehendakmu ya Allah. Apa yang terjadi? Si Ghulam ketika akan didorong, goyang itu tebingnya, malah orang yang dorongnya terdorong. Subhanallah. Ketika akan ditenggelamkan di laut, pada mereka yang tenggelam, dia kemudian selamat. Penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian anak kita mau pergi, tadi kita doakan, ditambah kita doakan agar mereka tidak terganggu. Ya, Nabi SAW mendoakan Hasan Husain dengan doanya apa? Mu'idukuma bi kalimatillahi tammah, terus min kulli syaitanin wahamah wa min kulli ainin lamah. Ini bukan hanya pas lahir saja, bisa diamalkan kullu yaum, setiap hari. Kepada anak kita, aku mintakan perlindungan untukmu kepada Allah. Ya, mu'idukuma bi kalimatillahi tammah, dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna, min kulli syaitan, dari segala keburukannya siapa? Syaitan, ya, dan hamah, dan dari segala macam binatang buas, min kulli ainin lamah, dan dari mata-mata yang dengki, yang hasad kepada. Itu penjagaan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita pengen selamat, ya minta kepada As-Salam yang maha menyelamatkan, yang maha menjaga, dan yang maha melindungi. Nah, cara kita ya ketika kita menjaga Allah, beribadah kepada Allah, tidak berbuat syirik, apalagi disempurnakan dengan doa-doa tadi, itu jadi sebab Allah akan menjaga dan melindungi kita, insya Allah. Karena waktu sudah menunjukkan 5:30 lebih, dan wangi dari samping sudah sampai ke sini, akhir lewir ya.
ya, fokusnya sudah berubah, maka kita cukupkan dulu. Tapi tadi baru 2 penggalan hadis ya, tapi yang sedikitnya mudah-mudahan bermanfaat untuk kita, bisa diamalkan insyaallah. Siap diamalkan tadi insyaallah? Insyaallah. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah juga untuk mengamalkannya, dibuat kita bisa mengingatnya dan mengamalkannya. Barakallahu fikum. Ini saya aku qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.